warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu, pemerhati pemilu di seluruh Nusantara. Bersama kami lagi, Bawaslu Jakarta Selatan, dalam serial Pendidikan Politik dan Pengawasan Pemilu. Kali ini kita ada di edisi podcast. Sahabat Bawaslu dan pemerhati pemilu seluruh Nusantara, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu perempuan pengawas pemilu di tingkat kelurahan di wilayah Kota Jakarta Selatan, yang kita tahu kalau perempuan mengawas itu tentunya banyak sekali cerita-cerita di balik itu. Saya perkenalkan, ini dia Ibu Tri. Halo sahabat Bawaslu, selamat sore. Dengan saya Tri Mulyaningsih, pengawas pemilu Kelurahan Petukan Utara pada pemilu tahun 2019. Oke, nah Bu Tri, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bu Ardana. Nah, sahabat Bawaslu, saya harus cerita sedikit nih tentang Bu Tri. Bu Tri ini seperti tadi saya sampaikan ya, dia salah satu pengawas. Kalau kita tahu ya, pengawas lapangan itu yang paling greget emang itu di tingkat kelurahan. Dulu bahkan namanya pengawas lapangan, bukan pengawas kelurahan ya Bu Tri ya. Iya. Nah, kita bisa lihat aktivitasnya itu luar biasa sekali. Kemarin kan kita banyak sekali tuh tahapan ya Bu ya. Pengawas kelurahan itu paling kerja berat tuh menurut saya waktu di tahapan pemilu. Nah, kita sama-sama dengarkan ya, di tahapan kampanye, maksud saya tahapan kampanye. Kampanye kita itu lama sekali. Nah, sekarang coba dicerita kembali, diulang-ulang lagi tentang pengawasan kita di pada saat kampanye tuh Bu. Kan kita pernah tuh juga bareng-bareng ya, waktu itu ngawas salah satu caleg yang mau bagi-bagi voucher. Oh iya. Nah, cerita-cerita kayak begitu deh yang kita mau lihat. Karena begini, pengawas perempuan itu tantangannya itu lebih dibanding dengan pengawas laki-laki. Asumsi masyarakat kita itu bahwa perempuan itu adalah perempuan lemah, ya kan, emosional. Kalau berhadapan dengan mungkin orang banyak, gampang tertekan, tidak bisa menyampaikan dengan tegas apa yang seharusnya dilakukan ya, sebagai seorang panwas. Nah, ini dia yang menarik yang harus kita gali dari Bu Tri. Silakan cerita. Begini ya Bu Ardana ya. Kemarin itu kita banyak sekali tahapan-tahapan yang menurut saya itu kejadian-kejadian, karena pemilu kemarin itu berbarengan kan, pemilu serentak, maksudnya pertama kali pemilu serentak. Jadi banyak sekali yang membuat saya itu cerita-cerita lah, kayak gitu kejadian-kejadian. Yang tadi Bu Ardana sampaikan, kampanye, ada satu kampanye yang menurut saya berkesan banget. Iya. Itu pada saat pada saat tahapan kampanye itu ada acara DKI 1. DKI 1 kunjungan tugas ke salah satu kiai. Nah, itu paling berkesan. Ke salah satu dibilang tokoh agama ya, yang terkenal. Pokoknya dia itu disegani lah dia Pak. Nah, sebelum acara itu kita panwas lapangan, panwas kelurahan itu menghadap tokoh agama tersebut kan. Nah, dia sempat bilang ke saya, perempuan. Oh iya? Iya kan? Jadi ya gimana? Sebelum menghadap beliau pun saya sudah, waduh gimana gitu kan. Tapi ya kebetulan Satpol PP-nya juga perempuan ya. Jadi kita berdua perempuan menghadap beliau dan menegaskan apa-apa yang tidak boleh dilakukan pada saat penerimaan DKI 1 ya. Karena beliau itu kan
bukan kampanye dan ini sedang ada tahapan kampanye itu kayak gitu. Terus akhirnya alhamdulillah dengan bantuan teman-teman juga ya dari Panwas lokal yang lain dan Panwascam yang ikut serta turun, ya kita bisa intinya menetralisir acara tersebut sampai selesai, itu seperti itu. Oke, Bu, waktu dibilangnya perempuan, itu apa yang ada di pikiran Ibu itu? Ada rasa disepelekan kah? Atau Iya. rasa diragukan? Ya mungkin ya bisa dibilang perempuan kan mungkin heran, mereka heran, tapi saya bisa akan membuktikan pas dibilang perempuan. Ya saya bilang saya akan membuktikan kalau perempuan itu sebenarnya bisa jadi pengawas, itu seperti itu sih. Gitu. Saya cuma bilang iya Pak, begitu. Luar biasa. Dan waktu kejadian, waktu kegiatan Pak Kiai itu jalan, tidak ada masalah kan? Alhamdulillah tidak ada masalah, lancar-lancar aja, itu kayak gitu sih. Aduh, luar biasa Bu. Nah, di sepanjang kampanye juga ini kan, kalau aku lihat nih ya, nanti deh kita akan sharing foto-foto kegiatan Ibu juga nih waktu pada saat jadi Panwas Kelurahan ya, pada saat kampanye itu, pengawasan kampanye. Itu sempat kan Ibu ya, aku lihat tuh mendampingi Satpol PP, nurunin APK ya yang melanggar billboard loh, billboard raksasa. Itu gimana Bu ceritanya? Ya gimana ya, udah dijalani nggak biasa aja. Malah ada satu ya, kalau misalnya untuk diri saya ada satu kebanggaan tersendiri. Tapi kalau untuk masyarakat, saya jadi sampaikan ada satu masyarakat itu ya kita hanya membuktikan bahwa kita bisa gitu menjaga netralitas pada saat pemilu berlangsung, itu kayak gitu. Oke. Nah, itu kan tadi paparan Ibu itu kayaknya ideal banget. Memang itu tidak terjadi. Iya. Nah, persoalannya kemudian adalah banyak asumsi orang. Karena itu kan kalau saya lihat memang satu loh, perempuan sendiri perempuan, gitu ya. Nah, ya di tengah keterbatasan memang ya, laki-laki hampir semua laki-laki, dan Ibu salah satu perempuan yang di keluarga. Saya jadi nangis. Nah, gimana Bu Ibu bisa bergaul di tengah bapak-bapak yang laki-laki ya, yang terkadang itu bahkan mereka pun juga, saya nggak tahu apa ini bentuk pelecehan atau bentuk perhatian misalnya. Terkadang misalnya Ibu harus ngawas sampai harus bermalam itu, sampai malam-malam pun juga turun lapangan. Terkadang kan ada perhatian, ya mudah-mudahan sih itu perhatian ya Bu, bukan kalimat-kalimat yang melecehkan. Kok perempuan masih ada aja misalnya di tengah malam ngurusin hal-hal yang seharusnya itu Ibu sudah ada di rumah. Pernah nggak sih Bu ada hal yang seperti itu di lapangan? Nggak pernah sih. Jadi mereka mensupport, malah bisa dibilang melindungi. Padahal terus terang saya juga nggak menampakkan bahwa saya itu minta dilindungi atau bukan berarti saya itu bisa atau apa. Tapi yang mereka, malah saya bilang bahwa mereka itu minta kerjasama, dan kita yang penting informasi itu selalu berkelanjutan. Jadi saling informasi, saling ibaratnya menjaga komunikasi, silaturahim, dan jadi kita tetap disiplin sebagai pengawas pada saat pekerjaannya, kita harus kerja profesional ya Bu? Iya, profesional itu kayak gitu aja. Nah, terkadang Bu, ini urusan profesional ya kan, kalau dihadapkan dengan urusan rumah ini persoalannya menjadi tantangan Bu. Bukan hanya Ibu nih, saya juga bahkan, dan saya kira juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lainnya ya. Tapi memang itu tantangan yang menurut saya. Nah, tapi saya harus tanyakan ke Ibu, Bu, utamanya suami misalnya, ya kan, ketika mau keluar ya harus ada pengawasan, dan pengawasan itu misalnya malam. Kita pernah loh Bu, ya kan, patroli money politik kan, itu suruh turun ke lapangan, dan itu karena indikasi money politik itu ada di malam-malam hari, biasanya kayak gitu, makanya itu turun ke lapangan itu pada malam hari. Kenapa sih Bu pengen keluar tuh, rasanya kayaknya berat gitu meninggalkan rumah, nggak enak sama suami, atau bagaimana? Ya itu tadi. Dan Ibu gimana mensiasatinya akhirnya? Wardana, ya kebetulan sekali ya, ya gimana ya, saya tuh dari
dari dulu memang profesional kalau masalah kerja, dan tidak saya sangkut pautkan dengan rumah tangga. Jadi rumah tangga saya berusaha disiplin, disiplin. Jadi dan komunikasi sama suami. Kalau misalnya saya mau mengadakan pengawasan malam, itu saya pasti ngomong dulu sama suami, telepon atau WA atau bagaimana, itu kayak izin kayak gitu. Dan alhamdulillah suami saya sih mendukung karena dia tahu kecintaan saya terhadap pekerjaan itu bagaimana, itu kayak gitu. Luar biasa. Ya semoga ini juga didengarkan oleh bapak-bapak yang lain ya, yang istrinya mengambil bagian kerja di luar ya, di rumah. Dan itu tipsnya bagus tuh Bu. Kita bisa saling mempercaya ya kan, terus komunikasi tetap kita harus izin tetap, jangan hilang tahu-tahu hilang atau apa. Memang dari dulu saya izin, kalau mau kemana pun saya pasti izin kayak gitu kan. Apalagi sekarang ada komunikasi, nggak ada suami kita bisa izin lewat WA atau segala macam, itu kayak gitu. Dan dia tahu ya, saya juga memperkenalkan semua teman-teman saya ke suami saya, jadi nggak ada kata nggak percaya atau bagaimana, itu kayak gitu aja sih. Nah alhamdulillah nih kita ada inspirasi ya banget buat kita perempuan-perempuan di luar sana. Dan saya tahu betul nih Bu Tri ini karena apa, tidak mungkin ya saya mengenal Bu Tri dalam keadaan seperti ini kalau memang tidak punya background sebelumnya. Jadi saya tahu kalau Bu Tri ini juga aktivis lingkungan ya Bu ya. Sedikit sih. Selain sebelum di Panwas Bu, Ibu apa aktivitasnya? Saya karyawan. Oh ya, oke. Jadi memang sudah biasa Iya, saya biasa keluar kota. Jadi ya sama suami fine aja, baik-baik saja kayak gitu. Jadi kalau untuk urusan keluarga ya saya nggak pernah mencuat. Maksudnya tuh pekerjaan rumah memang sudah kewajiban kita. Jadi disiplin. Jadi saya tidak pernah intinya saya tidak pernah menunda pekerjaan. Itu kayak gitu, ada jadwal. Jadi karena kita nggak mikir ke keluar ya, tapi intern kita. Kalau misalnya kita menunda pekerjaan, kita nggak tahu musibah apa yang terjadi besok atau entah. Jadi kalau kita sudah biasa ya nggak keteteran atau apa, itu kayak gitu. Ya alhamdulillah. Nah Bu, aku tuh masih penasaran deh ya sama Ibu tuh kenapa sih mau jadi pengawas ya? Ya walaupun tadi ceritanya udah pokoknya kalau di luar rumah tuh tough banget, profesional. Tapi Bu, jujur ada nih jadi pengawas itu, ya kan? Ibu tahu sendiri. Kita nggak usah ngomongin tentang bagaimana imbalan materi yang didapatkan itu nggak perlu saya. Tapi saya kira yang perlu Ibu pertimbangkan, misalnya gitu, 24 jam itu harus standby, ya kan? Apalagi kemarin waktu penghitungan suara kita betul-betul nginep di yang mirip di sekretariat ya kayak gitu ya Bu ya. Nah kalau mau bicara tentangnya nggak banding lah Bu ya kan, kerjaan Panwas itu gila-gilaan ya kan. Belum ngawas di sini, ada lagi undangan kampanye sebelah sana kayak gitu kan. Kayaknya tuh capek banget gitu. Nah itu kenapa Ibu kok mau gitu? Apa ya Bu Ardana? Ya saya 10 berkeluarga, tapi kalau bisa dibilang itu kita ada bawaan atau bagaimana nggak tahu juga. Jadi tapi 10 itu nggak sama. Jadi maksudnya saya suka dengan hal-hal seperti ini, tantangan. Ibaratnya kayak gitu, saya suka mengemukakan pendapat saya kayak gitu kan. Saya suka ya. Kalau misalnya ada yang nggak benar ya saya bagaimana caranya gitu loh, kita mengubah mindset bagaimana itu aja sih. Jadi saya suka. Jadi kalau saya pengawasan itu apa ya, tantangan lah menurut saya gitu. Jadi kan kalau kita bilang biar adil, biar jujur, tapi takutnya terlalu naif ya atau gimana. Jadi ya saya suka bereksperimen lah, coba kalau misalnya jujur bisa nggak kayak gitu, pasti aman-aman aja kan. Ibaratnya gitu aja sih buat Dana. Jadi saya dengan motivasi jadi pengawas ini, saya mau ikut andil dalam hal pemilu yang jujur dan adil, itu aja sih kayak gitu. Keren. Ibu pernah nggak ditawarin apa gitu yang bisa mengganggu integritas Ibu gitu dari orang-orang ya caleg-caleg kemarin deh? Pernah.
Iya. Sering, kalau kayak gitu itu sering. Heeh. Sering, tapi ya saya tidak mau melukai hati dia juga, tidak mau melukai pertemanan. Jadi sebisa mungkin kita menghindar. Oh iya, tapi kita tidak bilang iya gitu loh. Jadi kita menghindar. Lebih baik kalau apa sih namanya tuh, tidak bertemu dia lagi atau bagaimana, cari alasan lah gitu kan. Itu gampang deh sebenarnya kalau kita mau ya. Itu kayak gitu sih Bu. Banyak alasannya. Luar biasa ini. Ini sahabat Bawaslu ini ya kan. Ini satu cerita yang saya kira mungkin juga cerita teman-teman perempuan Panwas lainnya juga pastinya sama, karena mereka tahu persis sebenarnya kondisi dan tantangan yang ada di lapangan ketika kita menjadi pengawas pemilu, apalagi kita perempuan. Saya bilang itu pekerjaan 2 kali lipat ya Bu ya, karena memang kita harus beres di rumah dulu, kemudian baru bisa keluar gitu kan. Jadi inilah selalu ada klaim bahwa perempuan yang mau terlibat di luar rumah itu memang harus menanggung resiko 2 beban ganda gitu. Dan inilah hebatnya perempuan. Setuju gak sih Bu Tri? Setuju banget. Setuju. Iya. Nah, dan saya kira menjadi pengawas perempuan bukan menjadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ya. Dan kayaknya kita harus menambah ya jumlah perempuan ya, karena saya tuh suka yakin gitu loh Bu, kalau perempuan yang sebenarnya mereka itu lebih detail melihat persoalan ya kan, lebih bisa mencari alasan atau situasi yang kita itu nggak terlalu terlihat strain gitu, tetapi tujuannya nyampe kan. Seperti tadi Ibu sampaikan bahwa saya menolak dengan cara saya, iya, itu hanya untuk menjaga hubungan. Iya. Putri, kalau dengan teman-teman yang lain, kan? Ini sebenarnya saya harus tanyanya ke teman-teman Panwas yang lain itu, Putri itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, harusnya begitu sih ya, jangan lewat saya ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau saya itu suka nanya orang, apa sih yang menjadi kelebihan Ibu dan apa yang jadi kekurangan Ibu? Dari saya. Ibu yang harus jawab. Kalau kekurangan saya dulu ya. Saya itu terlalu mau perfeksionis, saya bilang. Oh iya. Jadi kalau misalnya dia harus tepat waktu, ya kan, ya kayak gitu. Padahal belum tentu orang mau seperti itu kayak gitu. Jadi kebanyakan saya menderita kayak gitu kan. Struggle-nya orang tepat waktu kan menunggu gitu kan. Nah kayak gitu. Terus kalau kekurangan saya itu ya Bu ya kayak gitu, cerewet kali ya. Ya kekurangan itu ibu-ibu biasa. Terus kalau kelebihannya ya saya disiplin sih. Itu aja sih Bu. Nah saya menomorsatukan disiplin, karena disiplin itu bagus buat kedepannya kita, buat dimanapun kita berada itu pasti kita bisa gitu mengelola dalam kegiatan apapun. Kita nggak bakal keteteran kayak gitu ya. Disiplin saya sih, gitu aja. Itu modalnya luar modalnya biasa. Iya. Kepercayaan juga sih Bu, kalau kita dipercaya sama orang ya kita harus pegang. Itu kayak gitu. Gimana Bu? Nggak kapok jadi pengawas pemilu? Mau Enggak. pengawas pemilu lagi? Maju. Luar biasa. Maju lah. Dan ini juga harus didengarkan oleh semua perempuan ya Bu ya. Iya. Bahwa kita tidak boleh berhenti begitu saja, harus terus mengembangkan diri ya. Saya terharu nih kayak podcast gini. Jadi nangis semua. Aduh, kekurangan saya juga, saya cepet nangis sebenarnya. Gitu. Sebenarnya saya nggak kalah loh. Sebenarnya saya nggak kalah, cuman saya tuh cepet terharu gitu, cepet air matanya tuh. Katanya sih memang gitu. Saya masih mau. Jadi itu mungkin ya kita bisa tanya nanti ya yang ahli ya. Itu bawaan hormon katanya. Iya, Jadi kita tuh iya. lebih cepat
tersentuh, Ah. tapi tidak menandakan bahwa kita lemah, kan gitu. Iya, ya, Bu? saya nggak mau kalah, tapi air mata saya cepat berlinang karena saya ini ada nggak ya yang bikin air mata saya tidak berlinang, itu kayak gitu, kadang begitu. Nah kalau mau menghadap orang saya ini dulu. Iya. Tapi Iya. itu penting loh, Bu. Maksudnya Iya. gini, kita tuh tidak boleh juga mengandalkan melulu rasionalitas Iya, kita benar. dan meninggalkan Iya, emosi. iya benar. Gitu. Jadi emosi nggak boleh ditinggal juga karena kan keutuhan manusia itu kan ada di emosinya dan Iya. ada di rasional. Iya. Kita memang perempuan itu suka gampang tersentuh. Iya. Cuman kita tidak lemah. Iya, betul. Kita nggak lemah. Gitu. Karena unsur emosi juga itu penting, Bu. Iya. Karena terkadang itu yang mengontrol kita juga untuk bertindak. Terkadang rasional kita udah terlalu ke depan, akhir meninggalkan emosi dan itu tidak baik juga. Gitu kan. Iya, betul. Iya. Empati tetap diasah dengan karena ada kita emosi kan ada rasanya. Aduh, Putri, aku mau nanya apa lagi? Apalagi? Silakan aja ditanya mumpung saya di sini. Ini jadi Iya kan? jadi nantangin banget. Aku mau ngomong emang Putri. Saya sih sebenarnya pengen cari tahu lagi ya, Putri, cerita-cerita pengawasan yang menurut Putri itu paling melelahkan tuh apa? Paling melelahkan ya? Paling melelahkan. Melelahkan itu pada saat malam penurunan APK. Ya, aku juga ikut loh, Bu. Malam penurunan APK dan ya itu sih, tapi ya gimana ya, nggak terlalu lelah juga. Nggak Ya terlalu karena lelah. seneng ya. Terus yang kedua itu pada saat pemilu sih Bu ya, karena kita kan nggak tidur, Iya, nggak apa waktu ya kan. penghitungan ya, waktu Dan hari kita itu. namanya kita punya beberapa TPS, ratusan TPS bisa dibilang itu, jadi kita pikirannya jadi terbelah-belah atau gimana gitu, pikiran sama pengawas-pengawas TPS yang takutnya tidak mengerjakan tugas atau bagaimana, itu kayak gitu aja sih. Itu yang paling melelahkan. Oke. Ibu ini kan udah tahu gimana pengawasan, gimana pemilu. Pasti ada dong catatan-catatannya ya tentang pemilu itu harusnya gimana, ya kan, dari lapangan itu apanya yang kayaknya masih perlu ditingkatkan atau ada yang kemarin itu kayaknya ada yang kurang-kurang gitu kan. Apanya Bu menurut Ibu? Silakan. Gak apa-apa, semoga kita semua bisa belajar ya kan situ dan Iya. Iya. bagian yang mana koordinasinya kah atau komunikasinya kah atau sinergi atau apalah, ini semua lah Ibu bisa ngomong apa aja. Iya, jadi di mana-mana yang kita harus tingkatin sebenarnya SDM ya. Itu aja sih ya Bu ya. SDM pengawas, terus apa sih namanya tuh, integritasnya. Yang terpenting itu integritasnya juga. Dan saya memang salut dengan Ibu Tri ini. Bukan karena Ibu Tri ini masuk di wilayah koordinasi saya ya, tapi saya juga melihat sebenarnya perempuan-perempuan yang lain ya yang ikut mengawasi memang ya tantangannya memang besar, memang harus tangguh gitu kan. Cuma memang karena lagi-lagi bahwa ya karena saya memang sering bersama dengan Bu Tri, jadi artinya pemantauan saya terhadap Bu Tri ini satu perempuan yang tangguh ya di lapangan. Insya Allah. Amin. ya mudah-mudahan sih. Iya. Semoga. Ini soalnya kan kita dilihat oleh publiknya Bu, ya kan? Iya. Artinya apa yang kita sampaikan ini menjadi rel kita juga untuk ke depannya. Kalau kita nggak bener mau gimana lagi? Iya. Iya. Baik. Sobat Bawaslu di seluruh Nusantara, saya kira banyak hal ya yang kita bisa dapat dari obrolan-obrolan saya dengan Putri. Putri itu sempat tegang loh, padahal sebenarnya saya juga tegang. Iya, ini saya tersentuh nggak berhenti. Aduh, beneran, terus gimana? Nah, Sobat Bawaslu yang pemerhati pemilu ya, saya ingin menyapa seperti itu. Jadi ranah publik ternyata juga sudah bisa dimasuki oleh
perempuan tidak terkecuali di wilayah pengawasan yang memang ya kalau mau dilihat kerja pengawasan itu tidak mudah, ya kan? Kita dituntut oleh kita dituntut bekerja 24 jam ya, apalagi pada saat tahapan-tahapan yang sangat krusial seperti kampanye, kemudian pada saat penghitungan suara. Dan cerita Bu Tri tadi ini luar biasa, sangat merepresentasi bagaimana perempuan di ranah pengawasan, yang saya kira kita harus bangga dan tetap mendukung kerja-kerja perempuan di wilayah pengawasan. Putri, terima kasih banyak sudah datang. Buat Dana. Jangan kapok, kita mungkin nanti akan ngobrol lagi di tema-tema yang lainnya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Amin. Kita semua sehat dan nah itu tadi kita ini tetap dengan standar COVID ya. Dan kita lagi masih berada di kondisi wabah. Gimana Putri? Aku tuh punya pantun, ya kan? Tapi sebelum pantun aku mau Putri dulu yang pantun. Silakan Bu. Ini karena kita di Jakarta Selatan ya kan? Di Jakarta itu ya terkenal dengan pantunnya. Silakan Putri. Mana tadi pantunnya? Aduh, pantun. Karena saya pesanggerahan yang apa ya, itu aja ya. Jalan-jalan ke pesanggerahan, jangan lupa beli sepeda. Nanti pada saat pengawasan ketemu saya lagi di pilkada. Amin. Nah, saya mau balas kayak tangannya sama nih, kita karena suka jalan-jalan kali ini ya. Saya punya pantun. Jalan-jalan ke kota Bengkulu, bawa bekal di dalam ransel. Kalau mau pintar pemilu, nonton podcast Bawaslu Jaksel. Baik, sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara, saya kira kita sudah selesai dengan pembicaraan kita. Pembicaranya sebenarnya banyak. Kalau perempuan itu ngomong tuh tidak pernah habis-habis. Ini belum bagian-bagian yang lain yang kita ngomongin ya. Nah, kita berbicara tentang pengawasan saja. Oke, Bu. Saya akhiri dengan tetap semangat dan bersama rakyat